Bagaimana kabar anak ibu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, siapa yang memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Nurul. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli ilman warzuqni fahma wa amalan taqabbalan. Amin. Ya. Sebelumnya ibu maafkan dulu ya, nggak tahu ada yang tidak hadir. Akmal Hamdi, Hadir Bu. Nurul Vidya Urba, Hadir Bu. Eka Retno Pratiwi, Sakit Bu. sakit ya. Ya Bu. Niken Putri Anadel, Izin katanya Bu. Nur Fadila, Hadir Bu. Kita Seleksi, Nggak datang Bu. datang apa ya? Ya Bu. Yopi Menalisa, Hadir Bu. Muhammad Serbian, Sakit Bu. Dian Tesa Anggraini, Hadir Bu. Miftah Nurjana, Nggak datang Bu. datang lagi, apa ya? Dea Fida Aulia, Hadir Bu. Maria Nisa Putri, Hadir Bu. Rizko Ananda, Sakit Bu. sakit. Sen Sandrawati, Hadir Bu. Efri Layanti, Hadir Bu. baik. Ada yang alparanya sakit ya. Baik, masih ingat nggak materi kita kemarin sampai di mana? Ada yang tahu nggak? Udah pada lupa ya. Baik, ibu ingat kembali ya. Jadi materi kita minggu kemarin itu tentang pergaulan bebas. Jadi sekarang materi kita nggak kalah jauh menariknya, yaitu penyalahgunaan gadget di kalangan remaja. Mungkin gadget nggak asing lagi bagi anak ibu ya. Ya Bu. Siapa yang tahu apa itu gadget itu apa sih gitu? Tahu Ya menurut gadget itu alat komunikasi Bu, kayak handphone gitu. ya bagus sekali. Ada yang tahu lagi nggak apa itu gadget? Kamu tahu nggak gadget itu apa? Handphone? Ya gadget itu ya handphone ya. Baik, di sini dapat ibu simpulkan itu adalah gadget itu adalah alat komunikasi yang modern. Jadi bedanya gadget sama apa internet lainnya tuh, di dalam gadget itu terdapat aplikasi atau aplikasi terbaru terupdate terus kan, kayak misalnya WhatsApp kita pasti selalu terupdate, Instagram ataupun Zoom ataupun Google Meet kita kan. Baik, di sini ibu
Ibu bagikan dulu ya. Baik, di sini siapa yang mendapatkan kertas warna biru? Ya. Kertas biru itu kelompok satu ya. Kertas biru kelompok satu. Kertas merah itu kelompok dua. Kertas hijau tiga dan kertas coklat itu kelompok empat. Baik, kertas hijau kelompok tiga dan kertas coklat itu kelompok empat. Baik, yang mendapatkan kertas biru kelompoknya sini dan merah di sini, hijau di sini dan empat sebelah sana ya. Ya Bu. Baik. Sebentar ya, Ibu kasih materi dulu per kelompok. Baik. Materi kita tadi apa? Pengaruh gadget Bu. Ya, pengaruh gadget kan. Jadi begini. Untuk kelompok satu, pembahasannya itu adalah tentang efek penggunaan gadget pada remaja. Itu kelompok satu ya. Gadget pada remaja. Dan kelompok dua itu membahas tentang pencegahan kecanduan gadget pada remaja. Selanjutnya itu dampak positif. Dampak positif penggunaan gadget. Dan dampak negatif penggunaan gadget. Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi pada teman-temannya dengan teman-temannya ya. Ya Bu. Ya, silakan. Dulu, Dek. Baik, waktunya sudah habis. Apakah sudah siap semuanya? Siap Bu. Baik, Ibu akan mengundi ya. Siapa yang akan tampil duluan? Baik. Yaitu kertas apa? Kertas merah. Silakan maju untuk presentasi. Untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan kecanduan gadget pada remaja. Jadi pencegahan dari kecanduan gadget itu yang pertama, memperbanyak bersosialisasi dengan teman. Yang kedua, mematikan gadget sebelum tidur. Yang ketiga, menghapus aplikasi yang membuat kita menjadi kecanduan menggunakan gadget, contohnya game online ataupun aplikasi-aplikasi sosial media. Yang keempat, mengetahui dampak kecanduan gadget. Jadi, kita harus mengetahui apa
itu dampak-dampak negatif dari penggunaan gadget supaya kita terhindar dari pengaruh buruk penggunaan gadget. Dan Ya, berikan hapus ke kelompok merah ya, nomor 2 ya. Baik, di sini kelompok 2 tadi sudah memberikan menjelaskan apa saja sih pencegahan penggunaan kecanduan gadget ya. Yang pertama tadi dibilangnya itu memperbanyak bersosialisasi dengan teman. Jadi langkah pertama tuh kita lebih sering berkumpul dengan teman-teman kita supaya kita misalnya pasti kalau kita sering sendirian pasti nggak bisa jauh dari namanya gadget kan. ya, Bu. Apalagi anak-anak sekarang nih mulai dari umur 2 tahun saja udah memakai gadget. Jadi kita harus banyak ngumpul sama teman-teman kita supaya kita nggak terlalu sering gitu ya kan. Ya, Bu. Baik, yang kedua matikan gadget sebelum tidur. Jadi langkah ini juga bisa tuh untuk mengatasi kita pencegahan kecanduan dari gadget tuh. Jadi sebelum tidur alangkah baiknya tuh kita matikan dulu ya ponsel kita. Sebelum kita tidur matikan 1 jam mau tidur kah atau 30 menit mau Tidur. ya mau tidur. Baik, yang ketiga tadi apa? Hapus aplikasi, Bu. Ya, hapus Ya, aplikasi yang menyebabkan kita kecanduan. Ya, contohnya tuh kayak TikTok tadi kan. TikTok. Keponakan ibu umur 2 tahun aja sudah main TikTok. Jadi dia kalau mau makan tuh harus nyewa TikTok dulu. Kalau nggak mau makan. Mungkin kalian nggak asing lagi kan aplikasi TikTok. Iya. Apa lagi aplikasi yang mau kita kecanduan gitu? Game, Bu. Ya, game. Mungkin tidak asing lagi pada anak-anak ibu sekarang nih. Anak SD sudah main game, anak SMP semua pada main game, apalagi di masa pandemi ini kan. Sekolah pasti sekolah ini kan kita ada shiftnya. Ya, Bu. Ya, ada shift siang, ada pun shift pagi. Jadi yang shift siang ini pasti paginya itu dia bermain aja, tidak belajar di rumah, palingan main game banyak apalagi biasanya ada tuh wifi di kantor desa kan, yang udah penuh aja untuk main game anak-anak tersebut. Apalagi aplikasi yang membuat kita cari kecanduan kayak Instagram itu kan. Instagram, Bu. Iya, Instagram banyak sekali. Jadi salah satunya harus kita hapus aplikasi yang membuat kita candu supaya kita agak berkurang untuk bermain gadgetnya. Selanjutnya yang keempat, mengetahui dampak kecanduan dari gadget. Ya, kita mengetahui. Jadi kita kan sekarang ini pasti udah punya handphone masing-masing kan. Jadi kita juga harus mencari apa sih dampak-dampaknya gitu kan. Nggak harus main Instagram aja, cek sama temannya aja gitu. Jadi harus kita gali juga ilmu atau kita harus tahu juga bagaimana apa sih dampak dari main game tersebut. Baik. Selanjutnya apa lagi cara mencegahnya? Mengganti penggunaan gadget dengan buku-buku, Bu. Ya, mengganti gadget dengan buku-buku. Jadi kita jangan ketergantungan dengan handphone saja nih, cari PR ada dari gurunya, lihat Google. Jadi kita harus carilah buku-buku yang bermanfaat, yang bisa menggali ilmu di dalamnya. Baik, itu tadi pencegahan dari Penggunaan gadget pada remaja, Bu. ya, dan dari kalangan remaja ya. Baik, Ibu Undi lagi ya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya kelompok biru, kelompok 1 yang tampil, yaitu tentang efek penggunaan gadget pada remaja. Ya, silakan kelompok 1 maju. Baik, teman-teman, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang efek penggunaan gadget pada remaja. Di sini ada beberapa efek dari penggunaan gadget pada remaja. Saya bacakan. Yang pertama depresi, yang kedua
kedua kesendirian, yang ketiga kegelisahan, keempat agresif, yang kelima kurang empati, yang keenam fobia sosial. Selanjutnya tidak dapat mengendalikan dorongan untuk menggunakan internet, teknologi. Yang selanjutnya kualitas tidur yang buruk sehingga bisa menggunakan prestasi akademik. Terus gangguan pertumbuhan, mata kering, penglihatan, gangguan pendengaran, kecanduan, sifat agresif, dan kelainan mental. Baik, kita hapus untuk kelompok 1. Baik, bagus sekali ya kelompok 1, efek penggunaan gadget pada remaja. Tadi apa yang pertama dibilangnya? Depresi, Bu. Iya, depresi, bagus sekali. Jadi depresi, contohnya tuh kayak misalkan kita membuka suatu aplikasi, jadi kita kadang melihat orang apa namanya tuh Kehidupan orang lain, kayak atau bully atau apa gitu kan, jadi membuat kita jadi depresi. Jadi itulah salah satu efek dari penggunaan gadget. Yang kedua tadi apa? kesendirian, Bu. Ya, kesendirian itu kayak mana tuh Nurul? Kalau menurut saya, Bu, kesendirian karena efek menggunakan gadget ini, ya kita jadi hanya mementingkan gadget, Bu. Jadi kita tidak bisa ikut sosialisasi dengan teman-teman, kita tidak kumpul dengan keluarga kita, ya kita fokus dengan gadget, jadi kita merasa sendiri gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya Nurul. Ya, itulah kesendirian. Jadi kita tidak bersosialisasi dengan teman sebaya kita kan. Kita terlalu fokus dengan kesendirian kita karena gadget. Jadi itulah efek yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Kegelisahan, Bu. Iya, kegelisahan. Kegelisahan di sini maksudnya tuh gimana tuh? Kegelisahan. Mungkin karena menurut saya, Bu, kalau kita terlalu menggunakan gadget itu juga berpengaruh ke kesehatan mental kita, Bu. Jadi kayak kita merasa gelisah gitu, Bu. Ya, gelisah ya. Ya, itu tadi kegelisahan. Bagus sekali. Nurul ya. Ya, Bu. Selanjutnya apa lagi ada Ibu? Kurang empati, Bu. Iya, kurang empati di sini maksudnya tuh gimana tuh? Kan tadi kita ada kesendirian kan, Bu. Jadi Iya. karena kesendirian kita itu kita jadi kurang bersosialisasi, Bu, dengan teman-teman. Jadi rasa empati kita tuh kurang gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya Dora. Iya, selanjutnya itulah tadi empati. Jadi kita kurang berempati kepada teman kita. Karena teman kita main di luar, kita dalam saja. Jadi kita kurang berempati. Selanjutnya apa lagi? Kebiasaan makan yang buruk, Bu. Iya, kebiasaan makan yang buruk. Gimana tuh? Misalnya kan kita main game terus nih, Bu. Jadi Iya. waktu makan kita tuh nggak teratur gitu, Bu. Kadang harusnya makan siang nggak jadi makan siang gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya Donald. Iya, itulah apa tadi? Kebiasaan makan yang buruk. Iya, kebiasaan makan yang buruk. Karena dari pagi main gadget sampai malam, jadi kita lupa makan. Jadi kita akibatnya tuh perut kita Sakit mah, Bu. iya sakit mah, asam lambung atau sebagainya. Baik, selanjutnya apa lagi efeknya? Kualitas tidur yang buruk, Bu. Iya, kualitas tidur yang buruk. Mana tuh maksudnya tidur yang buruk kayak gimana gitu? Kalau menurut saya, Bu, kualitas tidur yang buruk itu karena kita kecanduan menggunakan gadget, jadi kita sampai lupa waktu tidur, Bu. Kadang Iya. ada yang sampai jam 1, jam 2, sampai subuh belum tidur gara-gara main sosmed, main game gitu, Bu. Jadi kualitas tidur kita tuh terganggu. Iya, bagus sekali. Karena terkadang kita main game, jadi kita lupa tidur. Kadang udah jam 3 sampai jam 4, jadi kita selalu bergadang. Jadi efeknya itu sangat banyak. Jadi kita tidak boleh terlalu terfokus gitu dengan gadget. Jadi kita waktu tidur kita itu jadinya berkurang. Baik, selanjutnya apa lagi? Gangguan pertumbuhan, Bu. Iya, gangguan pertumbuhan. Siapa yang tahu apa tuh gangguan pertumbuhan? Iya, silakan. Kalau gangguan pertumbuhan itu karena efek sebelumnya gangguan tidur dan gangguan makan, jadi juga berdampak kepada gangguan pertumbuhan
kita Bu, gimana kita mau tumbuh dengan baik sedangkan kita makan aja nggak teratur, tidur aja kurang gitu Bu. Jadi pastinya akan berpengaruh sekali pada pertumbuhan kita Bu. Iya, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi gangguan pertumbuhan tadi kan? Ya, Bu. Ya, yang sangat berdampak gangguan pertumbuhan kita karena apalagi tadi sudah dijelaskan juga kadang kurang makan kan, kurang makan yang buruk dan kurang tidur juga. Selanjutnya apa lagi? Mata kering. Iya, mata kering penglihatan. Jadi di sini mata kering tuh maksudnya tuh karena kita selalu menengok layar kan, layar HP. Jadi mata kita tuh jadi sakit. Tengoklah sekarang anak SD, anak berumur 5 tahun aja udah pakai kacamata yang tebal tuh kan. Jadi kalau sebenarnya itu juga tergantung pola asuh Orang tua. iya, pola asuh orang tua. Kalau jadi kita harus juga batasi anak kita tuh pada saat apa saja mainkan gadget, jangan secara berlebih-lebihan. Nah, itulah efeknya rusak mata kita. Selanjutnya apa lagi? Gangguan pendengaran juga Bu. Iya, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu maksudnya gimana gitu? Gangguan pendengaran mungkin karena kita sering menggunakan gadget, terus dengar musik atau main game gitu loh Bu. Terus pagi kita pakai handphone gitu Bu. Iya. Jadi suara dari volume gadget kita tuh mengganggu pendengaran kita Bu. Iya, bagus sekali. Menurut ya jawabannya. Iya, gangguan pendengaran. Jadi karena kita selalu pakai apa namanya tadi earphone ya. Ya Bu. Iya, jadi membuat mata telinga kita tuh menjadi terganggu gitu. Baik, selanjutnya apa lagi tadi? Kecanduan. Iya, kecanduan. Jadi efeknya tuh membuat kita kecanduan kan. Tengoklah di TV, di berita-berita sana orang main game pasti, yang sering main game pasti dia Ini terus Bu. begini terus kan. Jadi membuat kita candu. Efek dari penggunaan gadget tersebut. Baiklah, selanjutnya untuk sampai selanjutnya lagi ya. Baik, Ibu undi lagi. Baik, selanjutnya kelompok kertas coklat. Kelompok 4 tuh. Ya, silakan maju kelompok 4, dampak negatif dari penggunaan gadget. Baik kawan-kawan, saya kelompok 4, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari penggunaan gadget. Jadi di sini dampak negatif dari penggunaan gadget yang pertama adalah waktu terbuang sia-sia. Jadi waktu kita jika kita gunakan terus-menerus menggunakan gadget untuk bermain game, untuk bersosial media, jadi waktu kita itu akan terbuang sia-sia. Terus perkembangan otak, karena kita sering menggunakan gadget, kita itu jadi terlalu sering dengan hiburan kayak online segala macam, dengan musik, dengan TikTok segala macam. Jadi gangguan otak kita itu jadi terganggu. Selanjutnya penurunan konsentrasi saat belajar. Terus yang keempat, malas menulis dan membaca. Yang kelima, penurunan dalam kemampuan bersosialisasi. Yang keenam, kecanduan. Yang ketujuh, dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang kedelapan, perkembangan kognitif akan terhambat. 9, menghambat kemampuan berbahasa. Yang 10, dapat mempengaruhi perilaku anak. Sekian Bu. Baik, beri aku kepada kelompok 4, kelompok coklat ya. Ya Bu. Baik, tadi itulah dampak negatif dari penggunaan gadget. Yang pertama tadi apa? Waktu terbuang Sia-sia. Iya, waktu terbuang sia-sia. Maksudnya itu gimana tuh? Bu, Ya, silakan. waktu terbuang sia-sia itu ya karena kita terlampau sering menggunakan gadget pagi, siang, malam. Jadi itu Bu, waktu kita tuh cuma di gadget aja, kita nggak ada dengan keluarga kita. Waktu quality time dengan keluarga itu kurang gitu Bu. Jadi waktu kita belajar juga terbuang. Jadi
sia-sia jadi ya Bu. Iya, bagus sekali ya jawabannya ya. Waktu terbuang sia-sia. Baik. Dampak yang kedua tadi apa? Perkembangan otak Bu. Iya, gimana tuh maksudnya Nurul? Perkembangan otak kita tuh mungkin saja bisa menurun karena kita selalu menggunakan gadget ya Bu. Jadi kita main game, terus main TikTok, terus main sosial media, terus jadi kita tuh yang menggunakan otak kita tuh untuk hal-hal yang kurang bermanfaat itu Bu. Tapi nggak kita gunakan untuk belajar. Jadi daya ingat otak kita tuh mungkin kurang atau daya tangkap otak kita tuh jadi menurun gitu. Iya, bagus sekali ya. Jadi yang kedua itu tadi perkembangan otak. Jadi karena kita keseringan memainkan gadget, selalu memakai gadget, penggunaan gadget. Jadi otak kita tuh jadinya terhambat pertumbuhan kita. Jadi kalau anak-anak di umur berapa misalnya kayak umur 1 tahun, kalau dia cuma main gadget aja pasti dia akan sulit berbicara karena dia nggak pernah interaksi dengan sesama temannya sebaya atau dengan orang lain. Jadi itu efek yang kedua, yang selanjutnya dampak yang kedua. Selanjutnya dampak yang ketiga apa tadi lagi? Penurunan konsentrasi saat belajar. Jadi dampaknya sangat buruk bagi prestasi kita. Baik, yang ketiga itu adalah penurunan konsentrasi saat belajar. Nah, contohnya tuh kayak gini, misalkan anak kita sedang belajar, tapi dia teringat dengan game-gamenya kayak game main mobil-mobilan atau game, jadi dia kurang fokus ke pembelajarannya. Jadi dia tidak terlalu terlena dengan gadgetnya sehingga sangat berdampak buruk sekali untuk penurunan konsentrasi saat belajar. Baik, selanjutnya itu adalah malas menulis dan Membaca. Maksudnya itu gimana tuh, Nurul? Kalau kita malas menulis dan membaca itu karena kita dalam penggunaan gadget ya Bu. Dalam penggunaan gadget itu kita kan cuma melihat aja Bu, melihat. Kalaupun kita membaca, kita nggak membaca pelajaran yang bermanfaat untuk kita. Jadi secara tidak langsung kita tuh jadi gadget itu membuat kita malas menulis dan malas membaca. Iya, jadi membuat kita malas menulis dan ya contohnya tuh kayak anak-anak sering menonton YouTube kan, jadi karena dia melihat gambar-gambar itu jadi dia malas untuk membaca, untuk menulis, malas jadi ya karena aplikasi kecanduan di dalam gadget tersebut. Baik, selanjutnya itu apa tadi? Menurunnya kemampuan bersosialisasi Bu. Iya, maksudnya tuh gimana tuh? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi penggunaan gadget ini salah satu dampak negatifnya kita jadi susah untuk bersosialisasi karena kita main gadget itu kan kita jadi lupa waktu. Kita main gadget jadi kita nggak punya waktu untuk bermain dengan teman, untuk memiliki quality time dengan keluarga kita Bu. Jadi kita ketika harus dihadapkan dengan sebuah interaksi sosial, kita tuh jadi kurang bisa untuk mensosialisasi diri kita dengan orang-orang lain gitu. Iya, bagus sekali ya Nurul. Iya, tadi penurunan dan kemampuan bersosialisasi. Jadi anak-anak itu tidak terbiasa bersosialisasi dengan orang lain atau di luar sana. Kadang orang ada berkumpul, ada sebuah perkumpulan, dia karena kurang dia bersosialisasi, jadi dia mau dia sendiri karena selalu sering penggunaan memakai gadget tersebut, jadi kurang bersosialisasi dengan teman sebaya atau dengan orang lain atau dengan keluarga sendiri. Baik, selanjutnya itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Misalnya tuh kayak apa tuh gangguan kesehatan? Kalau dampak negatif dari gadget bisa menurunkan kesehatan,
Bu, kayak kita terlalu sering melihat cahaya dari gadget kita tuh kayak siang malam mata kita tuh kan jadi kering kan Bu, capek lihat layar terus. Jadi itu juga salah satu dampak yang buruk bagi kita Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi kayak mata kita, pendengaran kita jadi terganggu karena keseringan memakai gadget. Jadi sangat banyak dampak dari gadget tersebut. Selanjutnya itu apa yang terakhir? Dapat mempengaruhi perilaku anak Bu. Iya, dapat mempengaruhi perilaku anak. Contohnya kayak menonton sebuah video. Jadi di video tersebut ada kekerasan. Jadi kadang anak-anak yang baru umur 5 tahun itu pasti akan meniru ya atau terpengaruh atau akan mencobanya kayak mana kekerasan pada teman atau bullying dan menonton-nonton yang tidak kayak pornografi yang tidak pantas untuk ditonton lah ya, yang di bawah umur. Jadi sangat mempengaruhi kepada perilaku anak tersebut. Jadi sebaiknya anak umur di bawah umur 5 tahun itu jangan dulu dikasih Gadget. ya, jangan dikasih dulu gadget. Jadi sekarang ini kita serahkan juga kepada peran orang tua terhadap Anaknya. ya anaknya. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Bu, Ya, kelompok terakhir dampak positif. ya, selain ada dampak negatif pasti ada dampak Negatif. Positif. Kelompok fokus ya, ada kelompok siang. Ya Bu. Walaupun siang kita tetap semangat. Ya, dampak positif silakan maju kelompok mana nih? Kelompok hijau ya. Bu, ya. Ya, kelompok 3 kelompok hijau. Silakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan dampak positif dari penggunaan gadget. Yang pertama adalah berkembangnya imajinasi. Yang kedua, melatih kecerdasan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dalam berbicara. Yang kelima, mempermudah komunikasi dalam hal mempermudah komunikasi. Yang kelima, yang selanjutnya menambah pengetahuan. Terus ada menambah teman, dan yang terakhir munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Demikian Bu. Ya, terima kasih. Saya beri aplaus kepada kelompok 3 kelompok hijau ya. Baiklah, itu yang materi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 dampak positif dari penggunaan gadget. Baik, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Yang pertama tadi apa, Reno? Berkembangnya imajinasi, Bu. Ya, berkembangnya imajinasi maksudnya tuh gimana tuh? Misalnya tuh Bu, melihat gambar, kemudian menggambarnya sesuai imajinasinya yang melatih daya pikir tanpa dibatasi oleh kenyataan. Iya, jadi melatih imajinasi itu maksudnya kayak melihat sebuah tontonan yang bagus atau video yang bagus. Jadi membuat kita bisa kayak kita ibu-ibu namanya nonton tips untuk masak. Jadi kita ada ide untuk masak untuk siangnya gitu kan. Iya, Untuk Bu. siang. Nah, jadi itu melatih imajinasi. Yang kedua siapa? Hello Kitty. Melatih kecerdasan, Bu. Iya, melatih kecerdasan. Maksudnya gimana tuh, Hello? Maksudnya Bu, dengan melatih kecerdasan ini, anak dapat terbiasa dengan tulisan, angka, gambar yang membantu melatih proses belajar. Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali si Hello nih. Jadi di sini yang kedua dampak positifnya tuh melatih kecerdasan. Kayak dalam gadget tuh kadang ada juga aplikasi yang kayak ada huruf, ada permainan untuk angka atau untuk untuk ngaji, itu merotal dan sebagainya. Jadi melatih kecerdasan kita. Baik, selanjutnya yang ketiga apa? Meningkatkan rasa percaya diri. Ya, meningkatkan rasa percaya diri. Maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya Bu, kan saat anak sedang bermain game dan memenangkan suatu permainan, akan termotivasi untuk menyelesaikan permainan tersebut. Iya, bagus sekali. Hello, tadi apa tadi? Meningkatkan rasa Percaya diri. Ya, selanjutnya dampak positifnya apa lagi? Bu, ya silakan.
pungkiri lagi kan gadget itu sebagai alat komunikasi yang sangat canggih. Zaman sekarang gadget ini sangat berperan, apalagi di masa pandemi ini kan, sangat berperan. Anak kuliah dari mulai anak SD, anak SMP, SMA ataupun anak kuliah sekarang sangat membutuhkan gadget. Iya, sangat membutuhkan gadget karena gadget kita bisa belajar walaupun tidak bisa tatap muka, tapi setidaknya kita bisa jarak jauh, secara daring gitu kan. Ya, jadi mempermudah komunikasi kan. Yang kayak zaman dulu kan, pada masa belum ada gadget atau telepon, pada zaman dulu kalau kita menghubungi sanak famili kita yang jauh pasti dengan mengirimkan surat. Ya, misalnya ada orang tua kita meninggal di kampung, jadi suratnya tuh seminggu baru sampai, padahal orang tua kita misalnya hari Jumat udah meninggal, jadi sampainya Jumat depannya lagi. Tapi karena zaman semakin canggih dan semakin modern, sekarang sudah diciptakan gadget. Jadi sudah mempermudah kita untuk komunikasi. Misalnya ada teman atau kerabat kita yang lagi sakit, tinggal telepon, ada yang kemalangan atau ada yang meninggal, tinggal telepon. Jadi beritanya itu langsung sampai hari itu juga. Jadi sangat memberi dampak positif juga ya, gadget bagi kehidupan kita sangat, apalagi di masa pandemi sekarang ini kan. Baik, jadi selanjutnya apalagi dampak positifnya tadi? Menambah pengetahuan, Bu. Iya, menambah pengetahuan itu sudah sangat pasti. Kita bisa membuka situs kayak situs Kompas atau apa kan. Jadi kita bisa menggali apa yang kita nggak tahu bisa kita akses di internet. Semua ada di sana, baik pelajaran kita atau hal lain sebagainya. Jadi sangat membantu kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kita nggak harus cuma terpatok oleh buku saja. Jadi kita bisa mengakses atau mencari referensi baru. Baik, selanjutnya apa lagi? Menambah teman dengan jejaring sosial. Iya, benar sekali, menambah teman di jaring sosial, misalnya kayak Facebook. Orang jauh-jauh bisa berteman sama kita, orang luar atau orang Amerika sana atau orang mana ya, orang Jakarta, orang apa. Jadi bisa menambah pertemanan. Dia bisa menambah pertemanan kita. Jadi kita lebih banyak mengenal orang luar atau lebih banyak bersaing atau gimana ya, lebih banyak gitu. Selanjutnya apa lagi? Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Ya, gimana tuh maksudnya Nurul? Mungkin metode-metode pembelajaran di sini kayak ruang guru itu, Bu, kayak aplikasi ruang guru. Iya. Berbayar kan, Bu. Jadi mungkin kalau hanya belajar lewat sekolah formal saja itu kurang maksimal kan, Bu, bagi muridnya juga, karena banyak mahasiswa yang harus diajar. Jadi kalau lewat ruang guru itu walaupun secara online, tapi guru-guru di situ tuh sudah terakreditasi gitu, Bu. Jadi sudah pasti metode-metode pembelajaran yang mereka sampaikan itu lebih bagus daripada sekolah-sekolah yang lain gitu. Iya, bagus. Yang menunjukkan metode Pembelajaran yang baru kayak aplikasi ruang guru tadi kan. Iya, sangat bagus. Itu bimbel, sebuah aplikasi yang bisa gitu diikuti, misalnya kayak kita mau ujian atau kita mau masuk ke universitas yang kita PTN yang kita inginkan, kita bisa mengikuti bimbel diaplikasikan sama orang sana. Itu namanya aplikasi ruang guru. Ya, itulah dampak positifnya banyak juga, dampak negatifnya banyak juga. iya banyak juga. Jadi kita kalau memakai menggunakan gadget itu sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya gadget itu sangat juga kebutuhan kita juga itu. Jadi nggak bisa juga kita pungkiri gadget itu dampaknya nggak negatif semua, karena orang sekarang apalagi orang kita ini kan, apalagi anak-anak remaja banyak menyalahgunakan gadget tersebut untuk ini padahal
gadget sudah diapakan sama orang untuk cuma melihat ini atau untuk menambah pengetahuan kita atau membaca apa gitu kan, situs-situs yang bagus, berita yang bagus. Ya, Bu, saya ingin bertanya. ya silakan Nurul. Jadi Bu, inti dari penilaian kita ini kayak ini ya Bu, kayak gadget itu akan baik ketika penggunanya itu benar gitu Bu, benar dalam memanfaatkannya. Jadi kalau orang yang memanfaatkan ini dengan cara yang positif, maka gadget itu akan berpengaruh positif. Sedangkan kalau pengguna yang itu menggunakannya pada hal-hal yang negatif, ya jadi akan berdampak negatif gitu ya. Iya, bagus sekali ya pertanyaan Nurul ini. Ya, sebenarnya tuh pengaruh itu tergantung kita sendiri juga. Kalau kita untuk gadget itu untuk yang hal-hal yang buruk, ya berdampak negatif untuk diri kita. Kalau kita untuk menggunakannya untuk hal yang positif, untuk yang bagus-bagus, ya berdampak positif untuk itu. Jadi kita itu harus pandai-pandai juga, harus banyak juga membaca. Jadi, dapat ibu simpulkan materi kita pada siang hari ini, pengaruh gadget di kalangan remaja. Jadi, ibu simpulkan ya, sedikit. Jadi, jangan berlebihan untuk penggunaan gadget. Jadi batasi juga waktunya. Ini waktu untuk orang berkumpul sama keluarga, berkumpul sama teman kita, atau berkumpul sama pacar kita berkumpul. Jadi para orang tua sangat berperan dalam gadget ini. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan anaknya saja. Orang tua sekarang ini sudah kayak gimana ya? Iya, ibu sekarang nih sikit-sikit buka Facebook, apa sedikit posting ini mau menu buka atau masak apa nih sekarang, selalu diposting. Jadi nggak bisa juga kita menyalahkan anaknya. Bagaimana anaknya tidak main gadget sementara orang tuanya juga lupa, kadang masak, kadang lupa untuk mengurus anak-anaknya karena selalu memakai handphone dan aplikasi gadget. Jadi baik, bagaimana orang anaknya nggak kecanduan kan, sementara orang tuanya lebih candu, lebih kecanduan memainkan gadget. Jadi seharusnya kita harus menyeimbangi juga. Orang tua itu kan sebagai contoh untuk anak-anaknya, bagaimana anak-anak nggak main gadget dan apa, sementara orang tuanya main gadget. Jadi kita kalau misalnya orang tua kita juga bisa memperingati orang tua kita, jangan berlebihan pakai gadget, pakai untuk seperlunya saja, jangan terlalu tidak sampai dari pagi sampai malam main gadget terus. Jadi sudah banyak merusak mental, merusak kesehatan, banyak lain sebagainya. Dampak positifnya juga ada, tapi kan dampak negatifnya lebih banyak. Baik, sebelum ibu menutup materi kita hari ini, apakah masih ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan, Ciko. Bu, gimana sih Bu sejarah gadget itu? Sejarah gadget, kan tadi udah ibu kasih tuh materinya, nggak dibaca ya? Enggak Ada Bu. yang tahu? Saya Bu. Iya, silakan Nurul. Bentar Bu, saya cari halaman berapa Bu. Iya, padahal udah ibu kasih tuh, tolong dibaca materi yang ibu kasih ya. Jangan cuma melompong aja di sini. Iya, silakan Nurul. Sejarah gadget. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Walaupun banyak disebut-sebut sebagai penemu telepon genggam, sebuah tim dari salah satu divisi Motorola dengan model pertama adalah Dynatac. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan sebuah material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil. Itulah sejarah telepon genggam ataupun gadget. Waktu dulu kan masih dibilang namanya itu telepon genggam. Jadi telepon genggam ditemukan tahun 1973. 1973. Iya, 73. Ditemukan oleh siapa?
Martin Cooper. Ya, Martin Cooper, benar sekali. Sampai di sini masih ada yang kurang paham? Sudah jelas, Bu? Sudah jelas ya? Ya, baik. Sebelum Ibu mengakhiri, ada sebuah games supaya pembelajaran ini sangat menarik. Ibu akan mengadakan sebuah game, di mana gamesnya itu jika Ibu bilang misalnya untuk mengasah konsentrasi ya, Ibu bilang kepala tapi Ibu bilangnya kalau Ibu pegang hidung tapi mulut Ibu bilang kepala, kalian pegang kepala. Jadi yang kalian ikuti itu apa yang Ibu bilang, bukan apa yang Ibu pegang. Nah, iya, sudah ya, kita coba ya. Pipi, alis mata. Kurang konsentrasi ya semula nih. Baik, lagi ya. Ibu. Harus semangat. Dagu. Ya, benar semua. Bahu. Iya, kamu salah. Kestoper. Kurang konsentrasi dia, Bu. Ya, kurang konsentrasi namanya ya. Semangat konsentrasi ya. Ini juga meningkatkan konsentrasi otak kita untuk mengasah ketajaman tak. Baik, lagi ya. Ya, Bu. Lagi. Lagi. Apa ya? Paha. Ya, udah konsentrasi semuanya ya. Baik. Itulah jam kita pada hari ini. Baik, di sini Ibu akan meminta kalian untuk membuat pesan dan kesan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Berkesan enggak itu apa sama Ibu tuh bosan, ngantuk atau pembelajaran Ibu tuh kurang menarik.